Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah percaya kabar bohong. Gibran gini deh ya, udahlah mundur aja, kasihan bapakmu kira-kira gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Wapres Gibran ya kembali disorot oleh Rocky Gerung. Jadi menurut Rocky Gerung ya, Prabowo mudah menurunkan Gibran, semua kekuatan ada pada Prabowo. Padahal kita lihat bapaknya seperti Jokowi maupun Gibran lagi mengambil kesempatan melakukan berbagai manuver, bahkan sudah keliling Indonesia hampir 100 titik sudah dikunjungi oleh Gibran. Ini adalah tujuannya, tidak lain adalah untuk mencari popularitas dan pencitraan Gibran untuk Pilpres 2029 mendatang. Nah, sampai Rocky Gerung mengatakan Gibran mundur saja, kasihan bapakmu. Maksudnya kasihan di sini ya, Jokowi sudah melakukan apa saja yang seharusnya menikmati masa pensiunnya seperti presiden-presiden sebelumnya, tetapi Jokowi malah melakukan safari ya. Jadi tidak menikmati masa tuanya. Jadi ya menurut Rocky Gerung kasihan melihat Jokowi. Kasihan dalam arti ya biarlah dia menikmati masa pensiunnya ya setelah menjadi presiden 2 periode. Bahkan katanya Jokowi ya akan melakukan safari ke NTT lagi dan ke Jawa Barat. Tidak lain demi siapa? Demi Gibran. Bahkan ya menurut Rocky Gerung, kekuatan Gibran adalah uang, bukan intelektual. Dan Rocky Gerung mengatakan orang dekatnya justru secara finansial diuntungkan. Nah, berkembang isu bahwa ada keretakan antara Jokowi dengan Prabowo. Jadi menurut Rocky Gerung ini bukan hanya isu tetapi sudah terjadi. Usulan Bung Rocky sepertinya memang bagus untuk Gibran. Karena di kabrik yang lebih monumental, ya Gibran diturunkan. Gibran saja? Gibran saja. Aku ngomongnya pelan Gibran. Karena itu juga psikologi publik ingin begitu. Kenapa harus pelan dengan Gibran? Suara gue pelan, maksud gue keras itu. Enggak, apa susahnya menurunkan Gibran? Ya gampang aja kan, Ya. nggak ada susahnya. Kan semua kekuatan ada di belakang Prabowo. Ya kan itu momentumnya pasti akan dicari tuh, supaya terlihat rapi tuh penentuannya tuh. Kalau buat saya gampang, Gibran gini deh, udahlah mundur aja, kasihan bapakmu kira-kira gitu. Tapi kan orang di sekitar Gibran kehabisan amplop kalau Gibran mundur. Baser-baser itu yang setiap hari nongkrong, itu sih dikeluarin uang kan. Jadi kedunguan ini sebetulnya yang membuat kita nggak bisa keluar dengan ide yang brilian itu. Tapi apa sih kekuatan politik di belakang Gibran ini? Uang lah. Kalau kekuatan intelektual kan pasti nggak mungkin. Iya. Ya ada aja beberapa intelektual kacangan ada di situ Iya. kan. Tetapi uang itu jadi pengetahuan banyak orang. Jadi diam-diam orang merasa oke kalau Gibran datang, ya pasti ada uang. Siapa yang bilang begitu? Ya basar-basarnya bilang gitu. Dan dicoba di mahasiswa tuh. Walaupun gak ada yang ngaku bahwa itu dari Gibran. Tapi persepsi udah muncul kan. Begitu cara mainnya tuh. Sekarang bagaimana bantahnya tuh? Jokowi gimana tuh? Ya Jokowi ini udah curhat lah ke relawan ya. Mereka kan ketemu awal Mei. Nah kemarin gua temuin tuh relawannya. Salah satunya tadi dari Bara JP, Uce Gustaf. Ya dia bilang bahwa Jokowi ini masih komit lah untuk 2029 itu bahwa ke depan bakal tetap Prabowo Gibran. 2 periode. Tapi kalau itu pun diajak katanya. Kalau nggak diajak ya bisa diartikan kan. Itu kata Jokowi ya. Itu kata Jokowi. Kalaupun diajak dia komitmen 2 periode. Iya. Ya alasannya kenapa Jokowi tetap mendorong lah Prabowo Gibran ini bahwa ya dari awal kan Jokowi mengusung bahwa pasangan ini simbol keberlanjutan lah dari pemerintahan dia sebelumnya gitu. Uce ini bilang bahwa kalau misalnya Prabowo Gibran tetap di 2029 ya ini elit-elit bakal tetap rukun gitu. Wakil Presiden kita menyuap mahasiswa 300 juta. Ini bukan tuduhan, ini pengakuan. Ketua BEM Universitas Bung Karno dijanjikan 300 juta. Tugasnya bawa massa ke istana bukan untuk menuntut tapi untuk mendukung. Waktu sudah menjawab, Tuhan sudah memperlihatkan. Masih mau nutup mata? Masih mau denial? Sampai kapan? Dia bukan orang yang tiba-tiba jahat. Dia sudah menunjukkan siapa dirinya dari awal. Ketika konstitusi ditabrak terang-terangan, ketika MK dijadikan alat, ketika kecurangan dilakukan dengan nyata. Tapi anehnya, kalian masih aja memilih. Kita mau jadi bangsa seperti apa sih? Kalau mahasiswa ecek-ecek aja bisa dijanjikan 300 juta rupiah. Lalu bagaimana dengan influencer, artis, buzzer, media? Seberapa besar manipulasi yang sedang dimainkan di depan mata kita? Berapa banyak opini publik yang dimanipulasi? Apa? Masih buta? Masih denial?
Kalau saat ini kita dipimpin oleh orang jahat yang tidak berkompeten, manipulatif, dan curang, perlu bukti apa lagi? Tuhan perlu nunjukin apa lagi biar kita sadar betapa rusaknya sistem negara ini. Terus bodoh lah, jangan pintar. Pria Solo itu lagi, PSI ya. Kamu ketahuan lagi, Jeko. Ya. Main raja-rajaan, main gelar-gelaran ya. Iya, padahal ternaknya semua. Jangankan kepala kerbau ya. Iya. Jangankan kepala kerbau yang diinjak ya. Konstitusi aja diinjak-injak demi melancarkan sang anak untuk menjadi wapres, apalagi hanya kepala binatang. Jadi orang-orang yang di sekelilingnya itu yang main gelar-gelaran, yang memberikan dia gelar itu, salah satunya adalah Bustamin Bustamin Zainuddin ya. Mafia tanah korupsi ya. Ternyata kader dari Pria Solo itu ya. Lagi Andi Ahmad ya, korupsi 28M ya, mantan bupati ya Lampung Tengah. Ada lagi Abdul Rusman Sarbini, korupsi pengadaan kapal cepat ya 4M tahun 2004. Dan lagi yang paling ujung ya, itu siapa namanya? Si Refli Regan ya, itu penjilatnya dia sendiri yang pernah ngelaporin si Rocky Gerung. Jadi ya itu orang-orang bermasalah korupsi ya yang di sekelilingi dia. Jadi tempat nyaman banget ini ya, Pria Solo itu tempat nyaman banget bagi orang-orang yang tersandung kasus korupsi seperti si Sylvester mati tititnya, iya kan? 55.000 buruh terancam PHK. Ini bukan hoax, bukan provokasi. Ini data resmi dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPSI. PT Granito sudah tutup seluruh pekerjanya di PHK 3 hari yang lalu. Sementara pemerintah masih sibuk rapat, sibuk berjanji 1-2 hari akan ada keputusan katanya. Masih meminta buruh bersabar, tapi buruh tidak bisa makan janji. Masih menurut KSPSI pula, di balik ancaman 55.000 PHK itu masih ada potensi 150.000 pekerja lagi yang terdampak dari masalah RKAB, rencana kerja dan anggaran biaya. Totalnya bisa 1/4 juta manusia kehilangan nafkah. 1/2 juta jiwa jika dihitung dengan anggota keluarganya. Industri keramik tercekik karena pasokan gas hanya terpenuhi 47,5% dari kebutuhan Januari sampai Mei 2026. Saudara-saudara, ini bukan bencana alam. Ini kegagalan tata kelola energi. Saat ini kita perlu menagih janji. Dalam kampanye Pilpres 2024, Gibran dengan lantang menjanjikan 19 juta lapangan kerja baru. Bukan 19 juta PHK. Bukan 19 juta keluarga yang panik. Kini Gibran masih wapres. Satgas mitigasi PHK dibentuk. Tapi mana kerja nyatanya? Rapat, konferensi pers, tebar janji. Negara tidak boleh hadir hanya ketika kamera menyala. Negara harus hadir di dapur buruh yang mulai kosong. Kita tagih janjinya sekarang. Wow, kaos yang dipakai Grace Natali keren juga ya. Nggak ada pilihan lain tuh. Ya udahlah kalau gitu gue pilih hidup Jokodok. Kalau Jokodok hidup, gue kan gak kehabisan bahan konten tuh buat nyerang. Ya salah satu kebahagiaan dalam hidup gue kan emang nyerang si Jokodok. Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral karena udah salah mendukung orang yang ternyata gak lebih iblis berkedok manusia. Sama satu lagi nih, kalau si Jokodok hidup, gue kan masih bisa tuh bikin termul kepanasan serasa di dalam api neraka. Dan membabi buta ngamuk-ngamuk sama gue. Termul panas, gue bahagia. Hidup Jokodok, Raja Kodok. Kita harus ingat bocoran dari Dr. Koni bahwa memang Jokowi hanya ingin memberikan kesempatan Prabowo 2 tahun. Dan ini mendekati 2 tahun. Mendekati 2 tahun. Nah, jadi sudah sampai ke titik to kill or to be kill. Antara Prabowo dengan Jokowi. Jokowi itu jangan dipanggil Jokowi sebagai
individu loh. Ini oligarki di baliknya, oligarki dan pelaku pelanggaran hukum, koruptor, judi online apa segala ada di balik itu semua gitu. Nah, yang jelas akan bergabung di situ pasti saya yakin betul para koruptor dan di Lampung udah kelihatan, para pelaku judi online, para pelaku penyelundup, para bandar narkoba akan bergabung untuk membiayai ini, akan bergabung itu. Dan fakta ini saya nyatakan itu pasti bergabung karena ini yang merasa semua terganggu oleh Prabowo. Jadi yang mau dibersihkan Prabowo itu oligarki, penyelundup, pengempang pajak, judi online, Pak Parcok itu berkumpul di bawah komando daripada Jokowi. Nah ini sudah sampai di titik itu. Itulah selalu saya katakan ini berhati-hati. Dan kita harus lihat bahwa sebenarnya yang terjadi di Indonesia ini adalah ada orang yang tidak mau rela kehilangan kekuasaan, yaitu Joko Widodo. Tidak rela kehilangan kekuasaan. Ingat pada saat dia mencoba menggerakkan gerakan 3 periode. Diutuslah semua ketua partai politik kita harus sebutkan. Airlangga Hartarto, Ketua Golkar yang mensponsori, Muhaimin Iskandar mensponsori, Zulkifli Hasan mensponsori, Lanyala Mataliti mensponsori agar 3 periode. Ya kan? Setelah itu gagal karena Megawati ngotot nggak bisa, kita harus beri apresiasi Pak Megawati bahwa kita harus hormati konstitusi. Dia paksakan anaknya lewat keputusan MK. Terjadilah pemanggilan presiden terpilih dipanggil oleh presiden ke Solo menghadap 13 Oktober 7 hari sebelum dilantik. Disitulah terjadi kesepakatan untuk menetapkan kabinet-kabinet yang 17 orang masih Jokowi. Nah, ingat saat itu bahwa ada yang hari itu ada Luhut Binsar Panjaitan, ada Dasko. Nah, saya dapat informasi itu ada hasil pertemuan oligarki di IKN tanggal 11-12 dan mengamanatkan bahwa harus menekan Prabowo agar tetap keberlanjutan daripada Presiden Jokowi, termasuk kabinet dan programnya. Jadi pemaksaan itu berlanjut sampai itu. Nah, Pak Prabowo kelihatannya saat itu ngalah, terpaksa mengangkat kabinet itu. Akhirnya tema keberlanjutan dijadikan tema oleh Prabowo, termasuk kabinetnya. Nah, di situ kita mulai ragu. Ini berarti terjadi perebutan kekuasaan karena sebelum tanggal 13 Oktober itu nama-nama kabinet yang diinikan oleh Prabowo agak masuk akal loh. Betul. Ya kan Pak? Dari segi jumlahnya. Dari hanya 33 dan orangnya profesional. Setelah ketemu 13 Oktober berubah total. Kita nggak tahu. Saya dapat informasi ada ancaman 4-5 ancaman ke Prabowo kalau dia tidak diikuti. Nah, Jokowi adalah presiden yang ijazahnya belum clear. Maka publik juga menanya, urusanmu clearkan dulu dong ijazah. Jangan tiba-tiba kampanye. Ini kan kampanye, artinya kan curi star. Ya kan? Curi star kampanye politik. Nah, jadi terdapat beberapa kemungkinan tentang bagaimana apakah kemudian bukti ini Jokowi tidak percaya terhadap Prabowo. Ya memang tidak begitu percaya. Dalam politik kan nggak ada yang bisa dipercayai kan. Karena politik itu seni kemungkinan, seni kepentingan. Nah, dia sedang berpikir apabila Gibran tidak disorongkan lagi menjadi wapres oleh Prabowo, maka otomatis dia harus berhadapan dengan Prabowo di 2029. Dia mau dorong anaknya maju. Mau dorong, mau nggak mau. Uang bagi Jokowi itu bukan masalah. Oh gitu ya. Bisa dianggap secara politik unlimited uangnya. Sehingga dia akan coba mengambil kader-kader terbaik dari partai politik untuk dirangkul. Karena itu PSI bisa dianggap sebagai musuh bersama bagi partai-partai politik itu. Jangan dulu, Bun Slamet tadi bilang duitnya unlimited. Itu apa tolak ukurnya? Sekarang begini ya, beberapa terdakwa menyebut nama Jokowi semua juga. Mantan Menteri Agama Yakult, mantan Menteri Pendidikan Nadiem. Siapa lagi coba Anda sebutkan? Semua menyebut itu.
Makanya salah satu kritik atau demo di Lampung adalah seret Jokowi ke pengadilan, supaya bukan untuk menunjukkan kekecilan terhadap Jokowi, bukan, tapi untuk membuktikan Anda terlibat atau tidak. Kalau tidak dibawa ke pengadilan, maka seumur hidup dia akan mendapatkan cap itu. Sama dengan soal ijazah itu kan. Kok tiba-tiba malah lebih dahulu persoalan persidangan dugaan pencemaran nama baik. Kan nama baik itu harus dibuktikan. Kalau ternyata ijazahnya palsu, ya ini nggak perlu diadili lagi, ya benar berarti. Nah ini menurut saya seperti itu. 10 tahun berarti kan juga harus ada pertanggungjawaban. Indikasinya dia masuk ke dalam salah satu pemimpin dunia yang dicap oleh OCCRP sebagai pemimpin terkorup di dunia. Itu kan ukuran-ukuran yang masyarakat melihat. Jadi safari politik ini juga tujuannya betul-betul ingin membuat PSI lolos di dalam parlemen, bahkan bukan cuma lolos, menjadi partai besar. Ini kan pertaruhan bagi Jokowi. Kalau ini tidak hanya menjadi partai gurem, ya berarti Jokowi akan identik dengan partai gurem, seperti itu. Cie, Prabowo dan Jokowus lagi renggang. Nggak heran, di mana-mana Jokowus emang haus kekuasaan. Ingat kali aku waktu media memberitakan Bu Mega dan Jokowus renggang. Nggak lain, ternyata karena permintaan 3 periode ditolak. Sejak dia presiden periode kedua, pergerakannya udah blunder. Semua program kerjanya dibuatnya tanpa arahan partai. Semua dia lakukan demi pencitraannya agar dianggap baik oleh rakyat. Rela ngutang untuk bangun IKN, kereta wus, resmikan BGN, ngutang jalan tol ke swasta. Semua dilakukan agar keinginannya tercapai. Semua dilakukan atas keinginannya. Semua hal yang baik dari partai ditolak karena dia nggak mau diarahkan. Dalam pemerintahan Prabowo saat ini, persis seperti pergerakan dia saat periode kedua menjabat presiden. Dulu, dia juga yang setel buzzer untuk 3 periode. Dia juga yang setel berita miring tentang PDI Perjuangan. Betul-betul digilakannya. Sekarang, Prabowo dan Jokowus diberitakan renggang. Gak heran lah, sampah tetaplah sampah. Makhluk parasit ini bisa apa kalau nggak berbakat jadi tukang merusak? Udah licik dan pici, azas manfaat, rakus, semua digarap dia. Mentang-mentang rakyat gampang disogok pakai bansos. Segampang itulah dia melenggangkan kekuasaan dan pengaruhnya walau dia nggak menjabat. Ngeri lah. Pencitraannya sulit diungkapkan karena pura-pura lemah. Memang bolis kau, Jo. Andai aja semua aparat hukum bersatu melawan kau, intervensi kau ini nggak akan berpengaruh. Sayang sekali, aparat penegak hukum Indonesia gampang disogok. Sehingga bukti sogokan diterima lalu dijadikan aib untuk kunci mulut aparat itu. Cemana lah, duit juga itu ya kan? Dimana emangnya dapat saweran cuma-cuma 1 miliar per hari kalau nggak main licik? Inilah awal mula mega korupsi Bapak OCCRP. Saudara sebangsa setanah air, beberapa berita yang menunjukkan bahwa kongsi atau kerjasama saling dukung antara Prabowo dan Jokowi sudah pecah. Ini merupakan perkembangan politik yang perlu kita syukuri. Target politik Jokowi sudah jelas, minimal memperpanjang duet Prabowo-Gibran di tahun 2029. Tetapi target politik ini hampir pasti sulit terjadi karena belum ada partai yang akan mendukung Gibran. Belum ada satupun partai yang sudah menyatakan akan mendukung Gibran untuk besok di tahun 2029. Saudara, sesungguhnya skandal sogokan Gibran untuk beberapa gelintir mahasiswa Universitas Bung Karno minggu lalu, menurut berita sebesar 250 juta rupiah, itu hanyalah fenomena gunung es. Cara Gibran untuk mendapat simpati di kalangan pemuda dan mahasiswa hanya lewat tebar uang. Mengapa? Karena tidak mungkin Gibran bisa mengadakan atau mendatangi seminar atau simposium di universitas. Misalnya Gibran memberikan keynote speech dan diikuti dengan tanya jawab dalam seminar itu atau simposium itu, maka perkara ini tentu mustahil bagi sulung Jokowi itu. Seperti kata pepatah Arab,
berbunyi faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa pasti tidak bisa memberikan apa-apa. Sementara itu, kalau Jokowi terus saja akan mengumbar ambisi buta dan budeknya untuk tanpa malu membangun nepotisme kampungannya, silakan saja. Tapi ibarat barang dagangan, baik Gibran maupun Kaisang itu tidak layak jual dan tidak ada bank yang mau memberikan jaminan Jokowi, Gibran, Kaisang. Jadi ibarat komoditi, neither sellable nor bankable. Trio manusia Solo ini, bapak dan 2 anak sudah basi, baunya pun sudah menyengat hidung, bahwa sambutan pada safari Jokowi ternyata juga sepi. Bahkan Jokowi jadi bahan olok-olok harusnya cepat disadari oleh Jokowi. Nah, saya harap Jokowi sehat fisik dan mental dan mau melakukan koreksi diri dan bisa mengambil kesimpulan yang benar. Bahwa Indonesia sudah tidak memerlukan dia lagi. Entah kapan pengadilan negeri pasti akan menggelar pembuktian apakah Jokowi punya ijazah asli SD, SMP, SMA, dan S1 yang itu tidak mungkin akan direspon atau tidak akan dijawab oleh Jokowi. Jadi Jokowi sekarang ini memang tidak mungkin bisa melarikan diri, sudah terpagar, sudah dipagari oleh ketentuan-ketentuan hukum maupun peraturan-peraturan yang akan membawa dia kepada pengadilan untuk membuktikan apakah ijazah Jokowi itu palsu atau asli, tapi pasti palsu. Saya kira itu dulu sementara ini, dan kita pantau terus hari demi hari, jam demi jam, bagaimana trio Jokowi, Gibran, Kaisang Pangarep yang tidak berguna ini bisa mengacau keadaan bangsa dan negara kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau hari ini Pak Amin Rais meminta agar Presiden Prabowo Subianto untuk menjauhkan dari lendotannya Teddy, saya lebih jauh. Presiden hari ini harus menjauh dari lendotannya Jokowi. Kenapa? Corak penegakan hukum itu tidak ansih ikuti norma, tetapi dia akan mengikuti policy kekuasaan. Kecuali kalau itu tidak ada atensi kekuasaan, biasanya apa? Duit yang besar atau tuntutan masyarakat lebih besar. Kalau duit lebih besar, nggak ada tuntutan masyarakat, jalan itu duit. Norma mah belakangan. Pasal bisa dicarikan, pendapat hukum bisa dicarikan. Kalau pendapat hukumnya mau SP3, carikan tokoh yang bisa memberikan pendapat bahwa ini sah untuk SP3. Tapi kalau ingin memberatkan, cari pendapat tokoh yang untuk memberatkan, sesuai dengan konteksnya apa begitu. PSI itu kan punya target meningkatkan keanggotaan parlemen, paling tidak ngantor lah di Senayan, karena sekarang kan Senayan belum diisi PSI. Syarat agar PSI itu bisa masuk parlemen itu bukan pemilih, tetapi opini publik. Kenapa? Karena suara bisa dipesan di KPU, keputusan bisa ditetapkan oleh otoritas penyelenggara pemilu. Sementara legitimasi atas kemenangan itu butuh opini publik. Manakala opini publik itu melihat PS ini partai pemecah belah, bukan hanya pemecah belah kelompok Islam, bahkan non-Islam pun diadu domba, maka ketika upaya untuk curang dengan memesan suara di KPU kemudian dilegitimasi oleh otoritas pemilihan, itu tidak akan mendapatkan legitimasi dari rakyat. Dari mana suara itu? Yang mau dibersihkan Prabowo itu oligarki, penyelundup, pengempang pajak, judi online, Pak Parcok, itu berkumpul di bawah komando daripada Jokowi. Nah, ini sudah sampai di titik itu. Itulah selalu saya katakan, ini berhati-hati. Dan kita harus lihat bahwa sebenarnya yang terjadi di Indonesia ini adalah ada orang yang tidak mau rela kehilangan kekuasaan, yaitu Joko Widodo. Tidak rela kehilangan kekuasaan. Ingat, pada saat dia mencoba menggerakkan gerakan 3 periode, diutuslah semua ketua partai politik, kita harus sebutkan. Airlangga Hartarto, atau Golkar, yang mensponsori, Muhaimin Iskandar mensponsori, Zulkifli Hasan mensponsori, Lanyala Mataliti mensponsori agar 3 periode. Ya kan? Setelah itu gagal karena Megawati ngotot, nggak bisa, kita harus beri apresiasi Pak Megawati bahwa kita harus hormati konstitusi.
dia paksakan anaknya. Paksakan anaknya lewat keputusan MK. Yang kita tahu persis bahwa bayangkan putusan MK itu dimasukkan hari Sabtu, hari libur, dan dianggap sah pada hari libur. Kemudian pasti publik harus ingat bahwa kakak ipar, adik ipar yang ada di sana tuh ketua MK siapa? Ya. Membuat keputusan yang dua kan gugatan, batas umur atas, batas umur bawah. Batas umur, dan dia kompresi pes, batas umur bawah hari ini kita udah selesaikan, tapi batas umur atas belum. Artinya ini inti untuk mengancam Prabowo. Akhirnya Prabowo kan jam 12 mengumumkan bahwa mencalonkan Gibran di Kertanegara tanpa kehadiran Gibran. Akhirnya sidang yang batas umur atas dibatalkan. Oke. Nah, Pak Jokowi juga melakukan aparat hukum hukum saat itu. Semua calon-calon yang diperkirakan menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo, dan saya dapat 2 nama saya sebutkan, itu dikriminalisasi. Akhirnya Prabowo terpaksa mengumumkan tadi dan memilih Gibran. Nah, ketidakrelaan itu. Nah, pada saat itu tidak rela, akhirnya ingat tanggal yang paling menentukan juga tanggal 13 Oktober 2024. Terjadilah pemanggilan